Padahal DPR itu kan kalau kita mau ngomong representatif dari suara-suara rakyat. Ketika sudah duduk di ruang-ruang parlemen, lupa kelihatannya dengan rakyat. Kalau Perpu ini dikatakan untuk melibatkan publik, ya ini hanya sebatas untuk pencitraan publik sebenarnya. Yang pemerintah bilang kampanye untuk lapangan pekerjaan itu, ya kita bukan hanya sekedar bekerja gitu loh. Ya. Kalau hanya sekedar bekerja, hewan pun bisa bekerja. Ini persoalan martabat manusia yang harus dipenuhi, itu adalah kebutuhan dasarnya. Halo Watchdogers, berjumpa lagi dalam program Watchdog. Nah, kali ini tajuk kita adalah krusial. Kira-kira topik apa nih yang bakal kita bahas? Langsung aja, saya Puspita Arum. Kali ini saya nggak bakal sendiri, yaitu bakal ditemenin dengan Bang Muhammad Sri Dipo. Halo Bang Dipo, ini selaku produser dari Watchdog ya? Ya. Iya. Ya. Oke. Dan nggak cuma itu, kita juga kedatangan tamu yang spesial juga seperti program-program biasanya. Ini ada Mbak Nining Elitos dari Kasbi. Halo Mbak Nining, apa kabar? Halo, baik. Baik Mbak, sudah siap kita membahas hal-hal yang krusial. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, ini barangkali nggak semua orang yang menonton tayangan kita ini tahu Kasbi. Oke, mungkin Mbak Nining bisa menjelaskan sedikit latar belakang Kasbi itu sebuah organisasi apa dan punya kerja-kerja seperti apa, Mbak? Iya, Kasbi itu adalah Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh. Kita punya berbagai macam serikat buruh anggota, mulai dari buruh pabrik, buruh perkebunan, BUMN gitu ya, terus kemudian juga penyuluhan KB, penyuluhan perikanan, termasuk juga tentang persoalan bidan desa. Sebenarnya kita tidak hanya di manufaktur, tapi berbagai macam sektor gitu. Nah, kita juga berbagai macam program, mulai dari advokasi gitu ya, edukasi, pendidikan, terus kemudian juga tentang persoalan kebijakan. Nah, Mbak, kami punya satu hal yang ingin kami tunjukkan, tapi sebelum masuk ke sana, mungkin ada satu pertanyaan. Banyak beranggapan masyarakat bahwa buruh itu ya hanya mereka orang-orang yang bekerja di pabrik. Nah, kalau Mbak Nining dan teman-teman Kasbi melihat, buruh itu siapa sih, Mbak? Iya, kalau di Kasbi itu mendefinisi buruh gitu ya. Karena kalau bicara tentang persoalan undang-undang ketenagakerjaan, esensinya orang yang menerima upah gitu ya gitu. Baik itu di perkebunan, terus kemudian termasuk juga di kantor-kantor, terus kemudian di pabrik-pabrik, termasuk juga sebenarnya definisi orang kalau menerima upah, artinya para pekerja di sektor-sektor BUMN sebenarnya itu termasuk pekerja-pekerja negara, itu adalah buruh sebenarnya gitu ya. Cuman memang kita sudah cukup panjang hidup dalam historis sejarah yang kemudian orang sangat alergi mendengar nama buruh gitu ya gitu. Padahal buruh esensinya tadi, dan kemudian bagaimana buruh itu mengkonsolidasikan dalam satu wadah organisasi serikat, dan kemudian manfaatnya itu adalah dikembalikan untuk kepada para pekerja atau buruhnya gitu. Jadi serikat buruh itu adalah menjadi alat penting bagi setiap para pekerja atau buruh. Buruh artinya juga termasuk mereka-mereka yang bekerja di kawasan segitiga emas dengan barang-barang branded dan sejenisnya. Itu mereka buruh juga sejatinya. Iya, betul. Artinya setiap kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh Kasbi juga untuk kepentingan mereka gitu. Iya, selama ini kan kita berjuang misalkan tentang persoalan undang-undang ketenagakerjaan, atau termasuk kenapa kita melakukan penolakan terhadap Omnibus Law. Ini bukan persoalan perkara nasib buruh yang ada di pabrik, di perkebunan, tapi ini bicara nasib rakyat mayoritas, generasi muda yang hari ini menjadi pelajar, menjadi mahasiswa, terus kemudian calon-calon tenaga kerja itu adalah punya kepentingan yang besar terhadap Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau selama ini orang bilang bahwa buruh itu berjuang hanya untuk menyelamatkan dirinya saja, itu hal yang keliru. Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu nggak hanya bicara sektor tenaga kerja, tapi masyarakat adat, masyarakat lingkungan gitu ya, nelayan, terus termasuk kaum muda yang hari ini akan keterancaman tentang persoalan kepastian kerja dan pendapatan hidup yang layak itu. Nah,
ini salah satu aksinya Mbak Nining waktu penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini tuh direkam juga sama Watchdog. Nah, mungkin kita bakal lihat dulu cuplikannya berikut ini. Yang dikehendaki rakyat hari ini adalah bagaimana penderitaan kesengsaraan kaum buruh di PHK, sistem kerja magang, sistem kerja outsourcing, tanah petani digusur, bahkan masyarakat pesisir, nelayan kecil ditangkap, bahkan masyarakat adat di desa-desa tanahnya digusur atas nama kepentingan investasi kawan-kawan. Jelas, Omnibus Law itu adalah hanya untuk kepentingan investasi, bukan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, kawan-kawan. Oke, nah itu dia Mbak Nining. Orasi yang luar biasa gitu sebagai perempuan gitu. Bisa dikatakan Mbak Nining ini juga termasuk ada di garda terdepan gitu loh untuk teman-teman buruh khususnya ya waktu penolakan Omnibus Law ini. Kok bisa seberani itu tuh Mbak? Latar belakangnya apa sih yang melatar belakangi Mbak Nining tuh bisa seberani itu? Saya sebenarnya berangkat dari anak petani di desa bermigrasi ke kota yang kemudian menjadi buruh pabrik. Saya mengalami bagaimana represivitas terhadap buruh ketika mendirikan organisasi serikat buruh gitu ya, mengalami ketika ingin memperjuangkan nasib-nasib para pekerja buruh di pabrik itu pun juga akhirnya menjadi korban PHK gitu. Saya mengalami itu berkali-kali gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa situasi yang kemudian semakin memprihatinkan ini tidak boleh kita diamkan. Maka menjadi penting bagi kita untuk terlibat menjadi bagian dalam perjuangan-perjuangan apa yang menjadi hak-hak rakyat. Sehingga kalau kemarin melihat tentang kenapa kami Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi, kami terus bersama gerakan rakyat lain, berbagai macam sektor, berjuang bersama-sama, ya karena kami memang ada satu, selain kepentingan bersama, ini kita bicara tentang persoalan bagaimana martabat manusia gitu ya, tentang persoalan kehidupan yang berdaulat itu tidak lagi kita rasakan gitu. Intervensi melahirkan berbagai macam regulasi yang semakin membuat kita sengsara, membuat kita semakin menderita, bahkan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran itu semakin masif. Maka satu-satu jalan adalah harus melalui perjuangan. Nah, perjuangan itu harus terlibat dalam segala hal gitu ya gitu. Tidak hanya bicara buruh, tidak boleh memisahkan dengan gerakan-gerakan yang lain gitu ya gitu. Misalkan petani, terus kemudian perempuan, mahasiswa. Kita hidup dalam satu sistem, dalam satu rezim yang memang ruang demokrasinya semakin sempit gitu ya. Terus kemudian hak-hak para buruh dan rakyat semakin didegradasikan, regulasi yang dibuat semakin tidak memberikan perlindungan. Seharusnya itu menjadi peran dari kekuasaan rezim ini untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat, dan kita tidak merasakan hal itu, sehingga ini semakin memberikan ruang eksploitasi terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia kita semakin dahsyat. Nah, kalau kemudian kalau bukan kita, buruh, rakyat yang lain berjuang, siapa lagi yang akan mempertahankan bangsa dan rakyat ini dari sebuah kehancuran oligarki, orang-orang yang rakus untuk merusak bangsa dan rakyat Indonesia, kan itu. Oke Mbak, di sela-sela orasi, tanggapan keluarga, barangkali anak lihat nih ibunya teriak-teriak di atas mobil, respon keluarga tuh nggak kayak gitu gimana Mbak? Ya, saya termasuk perempuan yang punya mungkin selain keberuntungan, tapi memang ruang demokratisasi dan kemudian peluang terhadap saya sebagai perempuan itu sejak dari kecil memang saya dapatkan gitu ya, dari segi pendidikan, dari segi ruang kebebasan berpendapat, berdiskusi dalam berbagai macam kegiatan. Di dalam keluarga saya memang punya basic itu gitu. Nah, terus kemudian kalau bicara persoalan bagaimana dengan keluarga gitu, karena saya sudah berkeluarga anak, ya paling anak saya bilang, ibu kalau sudah hal seperti itu, ibu nanti tidak ditangkap gitu ya. Ibu kalau hilang bagaimana gitu, kalau ibu ditembak. Cuman ada kakak saya bicara, waduh kamu nggak khawatir misalkan kamu bisa di tengah jalan tidak kembali, atau di mana saya bilang persoalan hidup dan mati itu persoalan yang maha kuasa, tapi persoalan perjuangan harus tetap dilakukan. Wah, luar biasa ya. Perjuangannya udah urusan hidup dan mati.
memang separah apa sih Mbak, sekrusial apa bahwa produk cipta kerja ini harus memang benar-benar dilawan. Kalau kita lihat perjalanannya bahwa kayaknya DPR juga mindik-mindik nih ngebahas undang-undang cipta kerja hingga akhirnya disahin. Kemudian produk ini dianggap inkonstitusional oleh MK. Hingga akhirnya Presiden Jokowi baru saja menandatangani Perpu Cipta Kerja. Nah, kalau Mbak Dini ngelihat sedestruktif apa barangkali undang-undang ini, produk hukum ini? Sebenarnya kalau kita bicara, kalau Presiden bilang bahwa Perpu ini kan adalah hal yang genting gitu ya. Saya nggak tahu di mana letak gentingnya. Saya juga sebagai masyarakat yang kemudian selama ini berhadapan dengan persoalan berbagai macam problematika yang dialami oleh buruh, rakyat gitu ya. Mulai dari persoalan penggusuran, perampasan tanah gitu, perampasan hak-hak para pekerja tidak diberikan, itu seharusnya menjadi hal yang prioritas kemudian menjadi kerja dari rezim hari ini. Kita bisa lihat histori sejarah keluarnya Omnibus Law gitu ya gitu. Memang pemerintah punya hak untuk melahirkan berbagai macam regulasi kebijakan, tapi dia tidak boleh menafikan ada menjadi landasan ketika untuk membuat regulasi. Konstitusi negara kita yang kemudian harus menjamin melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, menjamin tentang persoalan hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang bermartabat, termasuk ruang kebebasan berpikir, berpendapat. Terus kemudian juga ketika ingin melahirkan satu regulasi atau undang-undang, itu ada aturan undang-undang yang mengatur dan itu ada ajas-ajas yang harus dipenuhi. Problemnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengabdi kepada dua hal, konstitusi negara dan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pelibatan partisipasi publik gitu ya, ruang keterbukaan, terus kemudian manfaat dari regulasi ini justru kita melihatnya tidak banyak. Hampir mayoritas tidak bermanfaat bagi rakyat. Yang bermanfaat itu bagi kepentingan investasi. Dan kita bisa lihat dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan berkali-kali pemerintah, baik itu di dalam konsep undang-undangnya hanya mengedepankan investasi, tapi mengabai dalam hal tadi tentang mandat dari konstitusi dalam undang-undang. Terus kemudian dalam perjalanannya ketika mendapatkan perlawanan dari rakyat di berbagai macam kota dan daerah, represivitas yang begitu tinggi gitu ya, tekanan terhadap orang-orang yang berjuang itu kriminalisasi, ditangkap, bahkan hilang nyawanya. Yang akhirnya kemudian dipaksakan diketuk palu oleh DPR. Padahal DPR itu kan kalau kita mau ngomong representatif dari suara-suara rakyat. Ketika sudah duduk di ruang-ruang parlemen, lupa kelihatannya dengan rakyat. Karena rakyat, saya termasuk bagian dari mendatangi DPR pada saat itu untuk mendapatkan konsep dari undang-undang itu. Tapi karena draftnya belum diterima, akhirnya karena ini adalah inisiatif pemerintah, nggak mudah bagi kita. Kita ini organisasi yang resmi, yang terdaftar di pemerintah. Untuk mendapatkan satu draft saja itu tidak mudah. Bagaimana dengan masyarakat sipil yang tidak terorganisasi gitu ya gitu. Terus kemudian ketika kita melakukan perjuangan-perjuangan selain represivitas, kriminalisasi, ruang-ruang kita untuk memberikan masukan, kritikan itu hanya sekedar seperti angin lalu gitu. Suara rakyat itu nggak berarti gitu. Nah, terus kemudian ketika sudah disahkan di judicial review oleh Serikat Buruh, kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan inkonstitusional bersyarat. Nah, harus diingat, Mahkamah Konstitusi ini kan lembaga yang dimandatkan oleh konstitusi. Ketika lembaga negara sebagai garda terdepan untuk menyelamatkan tentang persoalan berbagai macam regulasi tidak diindahkan, tidak digunakan. Itu kan bentuk pelecehan sebenarnya terhadap lembaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi gitu. Seharusnya para hakim itu marah gitu ya gitu. Dan mereka juga protes bahwa saya ini mandat dari konstitusi, menjaga konstitusi, dan kemudian bagaimana putusan itu diimplementasi. Tapi kan enggak, justru presiden mengeluarkan perpu gitu ya gitu.
ya memang presiden punya hak subjektif terhadap Perpu, tapi kan dia harus mendengarkan juga suara-suara publik gitu ya, bukan kemudian sesuka hatinya. Undang-undangnya saja sudah ugal-ugalan, tidak demokratis dan tidak dibuka. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan inkonstitusional juga tidak diindahkan. Bagaimana dengan rakyat-rakyat yang bersuara, yang memiliki suara memberikan mandat? Seharusnya rakyat juga semakin marah seharusnya, karena presiden sudah juga tidak peduli, konstitusi aja tidak patuh gitu ya, apalagi dengan rakyat gitu. Oke, dan seberapa, sorry Bang Dipo, memotong, seberapa jauh perbedaan antara Perpu nih yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi dengan Undang-Undang Omnibus Law yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional oleh MK itu? Atau sebenarnya sama aja? Atau gitu? sebenarnya sama aja? Sebenarnya pertama kita katakan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini kan cacat formil. Ya. Bagaimana kita mau bicara substansi kalau proses lahirnya saja sudah keliru gitu ya gitu. Dan tentu kita boleh cross check, isinya pun juga menjadi masalah besar karena semakin melakukan pendegradasian. Padahal mandat dari konstitusi negara itu menjamin seluruh tumpah darah Indonesia. Dia harus memberikan jaminan kepastian kerja dan penghidupan yang layak, bermartabat bagi kemanusiaan, ruang demokrasi, dan itu kan nggak terjadi. Terus perpunya pun juga dilahirkan juga, memang perpu itu ada beberapa, kalau bicara substansi memang ada beberapa perubahan gitu ya gitu. Tapi itu pun hanya sebagai pemanis gitu loh. Kenapa kita katakan pemanis? Contoh tentang PKWT, dia diatur dalam penyerahan pekerjaan kepada lain gitu ya. Itu dibicarakan nanti akan dibentuk peraturan pemerintah. Undang-undang saja rakyat tidak bisa mengakses, tidak ada ruang publik bermakna di sana, apalagi peraturan pemerintah. Walaupun peraturan pemerintah menyatakan bahwa berdasarkan mempertimbang masukan, saran dari stakeholder. Tapi faktanya undang-undang yang begitu besar melibatkan kepentingan bangsa dan rakyat aja, rakyat diabaikan, suara-suara publik diabaikan. Bagaimana dengan peraturan pemerintah? Memang kelihatannya undang-undang ini manis gitu ya, tapi pahit bagi orang yang kemudian merasakannya gitu. Itu yang kemudian saya sering katakan rezim ini sering nggak konsisten gitu ya gitu. Minggu ini mengatakan kita tidak berdampak kepada situasi global, tiba-tiba melahirkan sebuah regulasi dengan berdasarkan perpu aja karena dampak dari global. Padahal harus diingat, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada waktu itu mau dikeluarkan, apa yang dikampanyekan oleh pemerintah di berbagai macam media. Ingin membuat satu kebijakan yang selama ini tumpang tindih supaya tidak terjadi tumpang tindih. Prakteknya apa? Bukan itu, tapi pendegradasian tentang hak-hak rakyat. Nah ini yang kemudian kenapa kita bersama-sama dengan kelompok lain tidak membatasi diri dengan persoalan hanya buruh. Karena Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja termasuk Perpu ini bukan hanya kepentingan buruh, tapi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Kalau kita biarkan ini, bagaimana bisa jadi penjajahan akan kembali di bangsa kita. Nah kita sebagai pemilik bangsa ini, rakyat Indonesia tidak boleh membiarkan itu. Dan setelah ditandatangani oleh Presiden, maka ini akan dibawa ke DPR, perpunya, atau bagaimana kelanjutannya? Perpu ini kan memang pertama subjektif presiden gitu ya, dia punya hak ketika dia disahkan nanti dia sama seperti undang-undang. Nah, ketika Perpu ingin dikeluarkan, dia memang harus mendapatkan persetujuan, diterima atau ditolak oleh DPR. Itu hanya itu sebenarnya yang bisa dilakukan oleh DPR, menerima atau ditolak. Kalau dia menerima, artinya itu akan berjalan. Kalau dia tolak, artinya itu bisa tidak berlaku dan dia kembali kepada padahal kita tidak hanya sekedar menolak Perpu, tapi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya gitu. Karena dua-duanya sama-sama, Perpu ini kan sebenarnya sebagai legitimasi dari inkonstitusional bersyarat kan, supaya dia tidak menjadi inkonstitusional secara terus-menerus, menjadi formil, akhirnya dibuatkanlah Perpu. Ini saya lihat seperti orang yang kemudian nggak berhasil untuk meletakkan ini, ya gimana caranya ini tetap berlaku gitu loh. Walaupun dikatakan Perpu ini dalam situasi genting, saya nggak tahu mana kegentingannya. Kegentingannya hari ini sebenarnya bagaimana
rakyat mendapatkan upah yang layak gitu ya, gitu. Terus kemudian bagaimana rakyat mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu yang genting hari ini. Tapi bagaimana rakyat tidak ter-PHK. Tapi Mbak Puan kemarin katanya bilang akan melibatkan publik untuk membahas Perpu di DPR. Mbak Nining lihatnya gimana, Mbak? Apa Kasbi juga dilibatkan dalam hal itu? Saya kalau Perpu ini kan sebenarnya cuman persetujuan dari DPR kan gitu, diterima atau ditolak. Kalau Perpu ini dikatakan untuk melibatkan publik, ya ini hanya sebatas untuk pencitraan publik sebenarnya supaya publik tidak marah gitu ya gitu. Seolah DPR ini mau mendengarkan apa yang disuarakan oleh rakyat, padahal jauh sebelum Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja diketuk saja sudah mungkin bukan hanya sekali dua kali datang ke DPR, masanya bukan kecil juga gitu ya gitu. Termasuk juga bicara apalagi Perpu ini adalah hak presiden untuk mengeluarkan, DPR tuh hanya menerima atau menolak. Saya nggak tahu bagaimana mekanismenya dan jangan-jangan hanya sebatas ya untuk supaya rakyat tidak marah atau membuat kita sebagai riang gembira saja kan gitu. Mbak, tapi kita tadi ngebahas soal ide besarnya dari Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja, tapi yang langsung direct dirasakan sama kelas pekerja, teman-teman buruh dari undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang ini yang langsung diteken Jokowi. Artinya yang langsung dirasakan itu seperti apa sih Mbak dari Perpu Cipta Kerja ini? Ya tentu dia banyak yang berdampak gitu ya tentang persoalan, kita bicara tentang persoalan pengupahan misalkan. Pengupahan itu di dalam Perpu itu mengatur tentang pemerintah bisa menentukan persoalan upah dalam keadaan tertentu. Nah ini berbahaya, kenapa? Di masa COVID saja pemerintah tuh beberapa kali mengeluarkan kebijakan peraturan pemerintah atau keputusan menteri berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang akhirnya berdampak kepada persoalan bagaimana rakyat tak berdaya lagi. Dalam situasi orang kekhawatiran tentang persoalan keselamatan kerja pada saat itu pertama itu ya zaman PSBB berskala besar. Buruh tidak menjadi prioritas yang kemudian untuk dirumahkan gitu ya gitu. Dia tetap bekerja, tetap melakukan aktivitas, tapi tentang alat pelindung dirinya juga minim gitu loh. Terus kemudian ketika banyak diprotes oleh kaum buruh, kenapa kami didiskriminasi kalau memang COVID ini menjadi mengancam tentang persoalan keselamatan hidup orang banyak. Nah, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang upah buruh dinegosiasikan. Sehingga banyak pada saat itu buruh yang PKWT atau yang alidaya atau yang harian atau borongan, mereka dirumahkan itu tanpa upah. Bayangkan, sehari-hari mereka harus makan, apalagi yang sudah berkeluarga untuk memberikan makan terhadap anak bininya, dan karena dalam situasi itu mereka tidak berdaya, sehingga mau tidak mau mereka terjebak apa dengan rentenir, dengan hutang online, yang kemudian mereka semakin pusing gitu ya gitu. Dan pemerintah yang nggak melakukan apa-apa, yang dia keluarkan upahnya hanya dinegosiasikan. Prakteknya tidak ada pembicaraan mayoritas kebanyakan gitu ya. Apalagi yang statusnya alidaya kontra outsourcing, yang tetap saja itu berjuang, yang ada serikat buruhnya saja nggak mudah. Bagaimana mereka dirumahkan tidak dipotong, maksudnya tidak dibayar 25%, tidak dibayar 50%, itu banyak loh perusahaan-perusahaan yang besar yang berpuluhan tahun yang produktivitasnya berjalan selama ini dengan dalih COVID, mereka ada yang dibayar 50%. Dan kasusnya itu masih berlangsung sampai saat ini nggak selesai. Sampai hari ini masih persoalan-persoalan yang kemarin itu tidak terselesaikan gitu lah gitu. Apalagi dengan dalih krisis hari ini. PHK yang kemudian terjadi di mana-mana, terus kemudian dengan dalih krisis buruh dirumahkan tidak mendapatkan upah, ada istilah no work no pay, tidak bekerja tidak dibayar. Itu yang seharusnya menjadi prioritas, bagaimana mencari jalan keluar solusi dari persoalan itu. Bukan Perpu yang kita kendaki. Dan situasi yang kemarin itu sangat mungkin terulang dengan disahkannya Perpu Cipta Kerja. Iya, karena kalau bicara hal seperti itu kan kita tidak bisa menduga kapan terjadi, kapan dia datang dan kapan dia pergi kan gitu. Nah, kita meyakini ini justru kemudian akan menjadi alat
legitimasi bagi para pengusaha nakal untuk dalam situasi tertentu. Situasi tertentu bisa saja krisis, bisa saja karena terjadi perang di negara-negara itu kan tidak hanya masalah COVID saja gitu. Nah ini berbahaya. Bagaimana letak bicara tentang persoalan kemanusiaan, tentang persoalan penghidupan, memenuhi kebutuhan hidup layak. Sedangkan kita tahu tanah-tanah di daerah-daerah, di perkotaan, kemudian banyak dilakukan penggusuran atas nama pembangunan, atas nama investasi, atas nama untuk industri. Jawa Tengah misalkan, di Kalimantan gitu ya. Tanah-tanah yang menjadi sumber ekonomi yang panjang bagi masyarakat, hari ini banyak mendapatkan penggusuran atas nama investasi dan pembangunan gitu ya gitu. Di sisi lain, rakyat di daerah-daerah dipaksakan menjadi bermigrasi, menjadi buruh. Ketika menjadi buruh tidak punya jaminan kepastian kerja dengan pendapatan yang layak. Oke, itu dia bahasan yang sudah mulai panas nih, soal-soal krusial yang tadi kita bahas. Tapi kita lanjut lagi di sesi yang kedua. Kembali lagi di sesi kita yang kedua, masih di Watch Talk dengan tajuk krusial. Masih bersama Bang Dipo dan juga Mbak Nining. Nah, ini tadi udah mulai panas, Bang Dipo mungkin mau dilanjutin gitu ya kan? Iya, ya. Kalau tadi kita lihat dan juga dengar penjelasan Mbak Nining bahwa dia sudah menyerahkan hidup matinya untuk kaum buruh. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah situasi buruh hari ini itu seperti apa sih, Mbak? Iya, kalau kita bicara situasi, bagaimana situasi kondisi real gitu ya. Ini dalam semakin mengkhawatirkan. Oke, mengkhawatirkan seperti apa? Pertama, kita dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Justru semakin dalam ruang yang semakin terhimpit gitu ya. Di mana sebenarnya kita berharap kehadiran rezim pemerintah gitu, bagaimana membuat satu perlindungan gitu ya, membuat persoalan kesejahteraan, keadilan bagi rakyatnya ini justru semakin jauh gitu ya gitu. Nah itu kita bisa lihat dalam praktek-prakteknya tentang persoalan perlakuan perampasan terhadap hak-hak pekerja hari ini semakin tinggi gitu ya gitu. PHK yang semakin semena-mena itu juga terjadi. Nah, seharusnya pemerintah hadir bagaimana melakukan pencegahan gitu ya, pengawasan, penegakan hukum, termasuk melahirkan regulasi atau kebijakan yang memang memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerjanya, buruh gitu. Nah, ini yang kemudian kita semakin, kenapa yang saya bilang semakin mengkhawatirkan itu dalam hal kita semakin menjauhkan itu semua gitu ya. Kalau istilah ibaratnya, ibarat api jauh dari panggang kalau istilahnya. Nah itulah hari ini gitu. Ketika ada persoalan pemerintah bilang adu dong dengan kita, lapor dong dengan pemerintah gitu ya. Atau dengan wakil-wakil rakyat, kita sudah cukup banyak melakukan pelaporan pelanggaran. Bahkan yang terjadi bukannya terjadi penurunan, yang ada adalah terjadi peningkatan. Terakhir kalau kita lihat tragedi PT GNI yang ada di Morowali. Apa persoalannya? Itu ada persoalan tentang persoalan ketidakadilan di sana. Ada persoalan diskriminasi di sana. Ada ketidakpatuhan hukum di sana. Ada persoalan tidak ada ruang kebebasan di sana. Ruang kebebasan dalam arti ketika mereka berserikat, mereka di PHK gitu ya gitu. Mereka memperjuangkan apa yang menjadi haknya yang selama ini upahnya dipotong. Terus kemudian juga tidak ada kejelasan tentang hak-hak mereka. Mereka memperjuangkan haknya. Dan itu pun sudah melakukan pelaporan terhadap pemerintah daerah gitu ya. Nah tapi tidak ada tindakan tegas. Bagaimana dengan para pengusaha yang tidak patuh terhadap hukum. Ini terjadi pembiaran. Sehingga hal-hal seperti itu terjadi gitu ya gini. Nah makanya sebenarnya kita juga prihatin dan berduka sebenarnya melihat di Morowali itu bagian kecil yang dialami. Di wilayah Jabotabek ini masih banyak juga terjadi pelanggaran terhadap hak para buruh gitu. Tapi tidak ada implementasi bagaimana melakukan pemaksaan terhadap para pengusaha ini agar patuh terhadap aturan hukum. Ditambah lagi dengan Omnibus Law, Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja yang hari ini dikeluarkan, ini semakin mendegradasikan tentang hak-hak rakyat gitu. Nah itu yang kemudian kenapa saya bilang kita dalam semakin mengkhawatirkan gitu loh.
em, apa namanya, perlindungan yang tidak terjadi di teman-teman buruh itu, yang mungkin pengaduan ke Mbak Nining dan ke Kasbi dan ke organisasi-organisasi itu seperti apa sih Mbak praktik-praktiknya? Sebenarnya pengaduan yang banyak kita terima itu pertama adalah tentang persoalan hak-hak normatif, hak-hak yang dasar gitu ya, yang memang harus diberikan kepada pekerja yang seharusnya tanpa harus dinegosiasikan. Dan itu harus dipastikan negara melalui pemerintah untuk memastikan bagaimana aturan yang minimal ini berjalan. Tapi prakteknya kan enggak. Selain pelanggaran terhadap hak-hak normatif, pelanggaran tentang hak dasar para pekerja ketika mereka berserikat gitu ya, mendirikan organisasi untuk dijadikan sebagai alat untuk memperjuangkan apa yang menjadi problem para pekerja karena perlakuan semena-mena, perampasan hak para pekerja gitu ya, waktu istirahat, jam kerja bahkan ya tidak berlebihan, itu ingin diperjuangkan, itu seringkali berujung kepada persoalan pemutusan hubungan kerja. Kalau dia tidak di PHK, dia dipindahkan ke tempat yang tidak pernah biasa dia kerjakan, sehingga membuat para pekerja tidak betah ataupun kemudian tekanan melalui premanisme, adu domba terhadap ormas dengan buruh itu terjadi dilakukan. Nah, kita sebenarnya menginginkan rezim pemerintah itu hadir dalam persoalan-persoalan hal seperti itu. Tapi justru kemudian laporan-laporan kita ini kadang-kadang selain prosesnya cukup panjang, walaupun ada dalam aturannya membatasi ada waktu yang menentukan, prakteknya itu bertahun-tahun, tidak mudah. Survive untuk melakukan perjuangan itu juga butuh energi yang besar. Mulai dari tenaga, pikiran, materi gitu ya gitu. Sehingga kita melihatnya kok dalam situasi seharusnya rakyat semakin sejahtera, itu justru semakin tidak sejahtera gitu. Seharusnya rakyat semakin terlindungi, justru rakyat semakin tidak terlindungi. Itulah praktek-praktek yang kita alami. Apalagi kalau lihat di wilayah perkebunan di Sumatera. Itu beban kerja yang begitu besar dengan upah yang rendah, bahkan masih upah di bawah minimum, itu kita laporkan kepada dinas, bahkan termasuk kementerian. Sampai hari ini tidak ada tindakan terhadap para pengusaha yang tidak patuh terhadap hukum. Bahkan anak-anak yang kurang gizi, terpaksa mereka bekerja suami istri di perkebunan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak ada air bersih, tidak ada penerangan yang cukup, itu dibiarkan. Seharusnya kan tidak boleh seperti itu. Dan kami Serikat Buruh sering bersuara tentang hal itu gitu, bukan hanya sekali dua kali, bahkan sampai ke pihak wakil-wakil rakyat dan pemerintah itu kita sampaikan, tapi tidak ada perubahan kecuali kekuatan buruh atau rakyat itu sendiri untuk memperjuangkan dengan daya tekan. Makanya tradisi di bangsa kita ini kalau tanpa daya tekan yang besar dari rakyat, itu kayaknya rakyat itu kalau hanya datang kirim surat, berdiskusi, beraudiensi itu ya hanya tinggal mendengarkan saja, implementasinya jauh gitu kan itu. Oke Mbak, ini saya masih agak sulit membayangkan, atau mungkin juga yang nonton kita hari ini yang belum pernah bekerja di pabrik, seberat apa sih Mbak bekerja di pabrik itu gambarannya? Karena ya itu tadi saya juga nggak punya pengalaman bekerja di pabrik, tapi mungkin Mbak Nining pernah bekerja di pabrik. Cerita-cerita seperti apa yang kemudian ini kayaknya juga harus diadvokasi gitu? Ya makanya saya bilang seringkali propaganda menyatakan bahwa buruh itu tidak produktivitas. Saya sebenarnya sangat tidak setuju. Kenapa? Saya ini mantan buruh. Masuk jam kerja itu belum waktunya, kita sudah harus masuk. Mengerjakan barang yang harus kita kerjakan itu belum waktunya pun sudah kita kerjakan. Istirahat pun juga begitu. Walaupun dikatakan jam istirahat 1 jam, prakteknya itu tidak 1 jam kebanyakan gitu ya gitu. Apalagi kalau dilihat di sektor padat karya, misalkan di garmen, tekstil, persepatuan, atau misalkan di kaos kaki, makanan, minuman gitu ya gitu. Buruh itu sangat disiplin. Dan kadang-kadang kayak saya nih, karena saya berangkat dari basic garment, mau istirahat saja kita itu sudah tergesa-gesa, makan pun kita sudah harus balap-balapan.
Terus kalau mau ke kamar mandi buang air kecil saja, kita menahan diri. Kenapa? Kita dikejar target. Kalau kita dikejar target, depannya kemudian terjadi penumpukan, kita bisa dimaki-maki gitu loh. Bisa bahkan bahasa yang nggak baik itu kita dengarkan, sudah nggak pantas juga kita dengarkan gitu ya gitu. Jadi makanya saya bilang, nggak ada namanya buruh datang ke tempat kerja itu tidak produktivitas. Mereka pasti berproduktivitas dan menghasilkan. Jadi kalau orang bilang kita lebih baik menggunakan tenaga ini, itu adalah bentuk kampanye yang tidak betul gitu ya gitu. Karena saya ini berkali-kali, bukan hanya satu pabrik yang saya kerja, saya 3 kali bekerja di pabrik. Jadi pengalaman-pengalaman bagaimana di industri itu saya alami gitu. Jadi apalagi kalau bilang ya wajar upahnya dikasih rendah, mereka tidak produktivitas. So what gitu. Manusia memang harus diperlakukan, seharusnya kan nggak gitu kan gitu. Manusia itu harus dimuliakan, harus diberikan harus dihargai dan diberikan martabatnya gitu. Nah tapi kita selalu dipublikasi dengan buruh itu tidak produktivitas, tidak menghasilkan. Nggak ada namanya buruh itu datang ke tempat kerja itu hanya tidur, hanya baca koran, hanya main HP gitu loh. Bahkan kalau terlambat 1 menit pun Bisa dipotong upahnya. Gitu loh. Betul itu. dan situasi bekerja yang dirasakan oleh teman-teman buruh, contoh di perusahaan garment itu adalah yang menghasilkan baju yang mungkin kita pakai hari ini kali ya. Betul. Sepatu-sepatu yang mungkin sedang ramai dipakai sebagai yang lagi hype, yang lagi buat anak-anak muda gaya. Mungkin situasi bekerjanya seperti itu. Apalagi kalau yang brand-brand punya brand-brand ternama gitu ya. Sepatu bisa jadi 2 sepatu, 1 sepatu itu dengan gaji buruh 1 bulan. Oke. Saya jadi berpikir ulang untuk menggunakan brand-brand. Beli-beli. Iya. Ternyata proses pembuatannya semengerikan itu. Oh iya betul, orang buruh itu, makanya saya selalu bilang buruh itu sebagai objek. Oke. Dia selalu dikatakan kita mitra gitu ya, tapi tidak ada namanya keseimbangan di sana. Yang ada adalah ketimpangan. Nah itulah kita butuh hadirnya pemerintah untuk supaya ketimpangan ini tidak semakin tinggi atau besar gitu ya gitu. Nah tapi prakteknya dalam hal-hal persoalan perlindungan kita berharap ada regulasi yang semakin memberikan perlindungan, terus kemudian bagaimana kebijakan yang memberikan keadilan, justru nggak terwujud hari ini. Oke. Nah, ngomongin buruh juga ini juga ngomongin soal kesejahteraan nih Mbak Nining. Kesejahteraan buruh yang seperti apa sih yang ada di mindsetnya Mbak Nining? Ini loh kesejahteraan buruh yang kita harapkan gitu. Iya, sebenarnya kalau kita bicara tentang harapan gitu ya, seperti apa yang ideal, tentu harus tidak ada yang menjadi subjek dan objek. Tapi kalau itu harus ada keseimbangan gitu ya gitu. Kita tidak alergi terhadap investasi atau industri gitu ya gitu. Tapi dia juga memberikan bagaimana manusia ini yang memberikan nilai lebih itu juga harus mendapatkan bagian gitu ya gitu. Dia tidak hanya sekedar tenaga manusia yang produktivitas gitu ya, tapi dia bagaimana memikirkan tentang kebutuhan hidupnya, mulai dari persoalan pangan gitu ya, tentang persoalan sandang, papan, papan, terus kemudian juga tentang pendidikan, kesehatan dan sosialnya itu juga harus kita pikir, harus kita wujudkan sebenarnya. Tidak hanya sekedar pencapaian kebutuhan hidup layak, tapi prakteknya hari ini negara terus menggerus upah yang rendah gitu ya gitu dengan berbagai macam kebijakan-kebijakannya. Negara bilang bahwa kita mandat dari konstitusi ini hidup sejahtera, tapi prakteknya kebutuhan hidup persoalan pangan saja rata-rata buruh pabrik itu habis gajian tanggal 30, tanggal 2 dan tanggal 3 itu sudah koma. Kenapa saya tanggal koma? Pembagian untuk misalkan dia harus membayar listrik, kontrakan, untuk makannya, Belum biaya cicilan misalnya transportasinya, katakannya. ke biaya transportasinya. Belum lagi misalkan dia kebutuhan untuk mempercantik atau kesehatan badannya. Ini kan nggak pernah diperhitungkan gitu loh. Buruh yang selalu dikejar adalah dia harus berproduktivitas. Dia selalu dihitung dengan
nilai lebih, tapi dia tidak pernah bisa menikmati dari produktivitas itu. Contoh misalkan, saya dulu buruh, gaji zaman itu 180, saya harus membayar kontrakan 50.000, berarti 130. Makan saya pada saat itu adalah Indomie satu bungkus 500 perak. Kalau saya 3 kali 1.500, sudah 150 kan gitu. Nah dikurangin saja gitu. Kalau bicara hidup layak, kita jauh dari hidup layak, termasuk upah yang hari ini kita nikmati itu juga belum memenuhi kebutuhan yang layak. Maka penting bagi kita adalah bagaimana membuat kebijakan standarisasi upah layak nasional gitu ya, agar tidak terjadi kejomplangan antara daerah Jawa Tengah, Jawa Barat dengan wilayah Jabodetabek. Kalau Padahal bicara secara kebutuhan hidup itu hampir sama. Bahkan kalau kayak model Kalimantan tuh upahnya lebih rendah dari sini, tapi kebutuhannya jauh lebih mahal. Nah, boleh kita buat ada kebijakan standarisasi upah layak nasional, tapi yang membedakan adalah mungkin tunjangan jabatan, misalkan keahlian, terus kemudian masa kerja, gitu kan, itu bisa dilakukan. Tapi problemnya kita berpuluhan tahun bahkan berkali-kali menginisiasi agar ada standarisasi upah layak nasional, itu belum. Justru kemudian bukan itu yang dilahirkan, termasuk kalau kita sebenarnya mendorong lahirnya satu undang-undang yang memberikan perlindungan keadilan untuk para buruh. Prakteknya kita justru kemudian regulasi undang-undangnya semakin menjauhkan hal itu gitu loh. Nah ini sangat disayangkan. Yang dulu rakyat cita-citakan bahwa pemimpin dan wakil-wakil rakyat itu dipilih rakyat, seharusnya mengabdi kepada kepentingan rakyat. Harus ada suara-suara yang diserahkan rakyat itu, persoalan kedaulatan itu seharusnya di tangan rakyat, bukan kedaulatan yang ada di tangan segelintir orang gitu loh. Atau jangan-jangan sebenarnya standarisasi upah buruh ini tidak diadakan secara nasional agar ada investasi di wilayah tertentu karena wilayah ini menjanjikan upah buruh yang rendah. Dan biasanya kepala daerah bangga tuh, wilayah kami baru saja menerima sebuah investasi akan dibangun pabrik semua segala macam, padahal di balik itu ada upah buruh yang sangat rendah. Iya, makanya saya bilang ini ya, pertama kita tidak alergi terhadap persoalan investasi, tapi dia harus memberikan keseimbangan. Keseimbangannya seperti apa? Bagaimana penciptaan lapangan pekerjaannya? Terus kedua adalah bagaimana pendapatan rakyatnya. Nah kalau kemudian pemerintah hanya menarik investasi tapi tidak mengedepankan bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan, terus bagaimana tentang persoalan kesejahteraan, ini bagaikan hanya mimpi gitu loh. Nah kemudian kenapa hari ini pemerintah daerah banyak menarik investasi daerah-daerah? Karena dia menjamin tentang investasi tapi mereka tidak paham tentang persoalan apa yang harus ini. Nah ini kan menjadi tugas aparatur negara untuk memberikan apa istilahnya, edukasi kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat kan punya kewenangan untuk memberikan edukasi atau intervensi di daerah-daerah untuk misalkan kalau untuk membuat adanya investasi harus ada standar-standar yang hukum yang harus dipenuhi atau standar-standar kebijakan yang kemudian harus memenuhi tentang persoalan misalkan tentang kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan, tentang persoalan perlindungan. Itu menjadi penting. Jangan sampai kita menggusur tanah-tanah rakyat yang ada di daerah, petani-petani gitu ya, dengan yang murah, kemudian dibangun industri, ketika pencipta lapangan pekerjaan, mereka juga tidak bisa nikmati. Kalaupun upah mereka semakin rendah. Kan sama saja kita melahirkan perbudakan. Mengerikan sekali sepertinya. Oke, masih ada Pus yang ini nih, mungkin sebelum menutup segmen yang kedua, kira-kira apa aja sih Mbak hambatan-hambatan yang dirasakan terutama buat para kaum buruh nih untuk mencapai tadi kesejahteraan, cita-citanya gitu, itu apa aja sih Mbak? Ya tentu pertama hambatannya pasti berkaitan dengan persoalan regulasi atau kebijakan. Yang kedua adalah sense of para pejabat negara gitu ya, bagaimana melakukan pencegahan, pengawasan, penegakan hukumnya, itu menjadi problem. Yang selanjutnya adalah tentang persoalan yang paling mendasar adalah tentang persoalan trust. Pengusaha tidak pernah melakukan keterbukaan. Jadi kalau mereka dalam situasi sulit, itu biasanya mereka
pasti bicara oh kita dalam keadaan tidak baik gitu ya, kita dalam keadaan rugi. Tapi padahal kaum buruh tidak bisa mengakses bagaimana tentang keterbukaan misalkan keuangannya, bagaimana produksinya, bagaimana tentang persoalan materialnya atau bahan bakunya. Ini kan yang menjadi problem. Kita selalu disuguhkan bahwa kita tidak mampu, tapi kita nggak punya standar ketidakmampuannya apa gitu ya. Padahal kalau kita lihat sekian tahun mereka berinvestasi, membangun satu industri, perusahaannya semakin besar, aset-asetnya semakin bertambah, buruhnya semakin banyak, tapi untuk persoalan upah saja itu nggak mudah bagi buruh gitu ya gitu. Itu yang menjadi problem. Yang terpenting itu adalah bagaimana regulasi, terus kedua adalah tentang persoalan pengawasan dan penegakan hukumnya. Yang ketiga adalah memang harus ada keterbukaan dari para pihak. Jangan sampai kemudian buruh ini selalu diminta mengerti gitu ya gitu. Bagaimana mungkin buruh itu bisa mengerti kalau sejak dari awal tidak ada keseimbangan itu gitu loh. Itu yang menjadi problem. Ketimpangan-ketimpangan itu akan terus terjadi, perseteruan itu akan terus terjadi kalau pemerintah tidak pernah hadir dalam untuk memberikan perlindungan, keadilan dan kesejahteraan. Oke, itu dia. Penutup segmen 2, kita lanjut lagi di segmen yang ketiga. Berjumpa lagi di segmen kita yang ketiga. Mungkin Bang Dipo kita bisa lanjutkan perbincangan yang krusial tadi. Tahun ini adalah tahun yang cukup krusial karena disebut sebagai tahun politik nih, Mbak. Udah mulai rame, semangat-semangat kadrun dan juga kampret udah mulai ditimbulkan lagi. Tapi kita nggak akan ngebahas itu sebenarnya. Tahun politik tentu sebenarnya bisa menjadi peluang untuk teman-teman buruh memperjuangkan haknya, karena disitulah ada kontestasi pemilihan dan lain sebagainya yang semestinya tahun politik pemilu itu menjadi ruang kontestasi ide yang muaranya tentu adalah kesejahteraan rakyat. Nah, bagaimana kemudian teman-teman buruh mengisi ruang ini? Iya, sebenarnya kalau bicara tentang, karena pertanyaan tahun politik, pasti akan banyak para pejabat negara dan kemudian para politikus gitu ya, untuk mencari lumbung-lumbung suara biasanya. Ya. Karena rakyat itu menjadi Komoditas. prioritas untuk mendapatkan suara biasanya, bukan prioritas untuk mengedepankan bagaimana program ke depan untuk mengimplementasi tentang persoalan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan sebenarnya. Tapi Serikat Buruh tidak juga bisa terlepas bicara tentang persoalan politik, karena perjuangan juga pasti akan berkaitan. Tapi kalau kita bicara tahun politik, pasti rezim hari ini sudah tidak fokus terhadap persoalan kerja-kerja untuk rakyat, tapi lebih kepada bagaimana lebih kepada apa saya kalau bilang untuk menarik gitu ya, untuk membuat seolah ini untuk kepentingan rakyat. Tapi prakteknya kita sudah rasakan banyak kebijakan-kebijakan regulasi yang semakin tidak mengarah kepada apa yang menjadi kepentingan rakyat sebenarnya. Nah, kalau dikatakan bahwa bagaimana Kasbi menyikapinya, karena memang kalau secara organisasi, Kasbi tidak bisa mengambil satu keputusan tentang kita terlibat dalam kontestan politik ini. Karena memang hasil Kongres Kasbi, resolusinya itu menyatakan kita sudah 2 periode pemilu itu menyatakan pemilu ini bukan pemilu untuk rakyat, tapi pemilunya kaum berjuasi. Kenapa kita katakan hal itu? Kita punya pengalaman beberapa kali, misalkan termasuk periode pertama Pak Presiden Jokowi gitu ya, di mana pada saat itu kita secara level bawah kawan-kawan secara individu punya hak tentang persoalan untuk memilih atau tidak memilih, tapi untuk di struktural yang strategis itu tidak bisa. Nah, kawan-kawan juga ada yang memilih antara Jokowi dengan Prabowo pada saat itu gitu ya. Itu memang hak politik, hak yang mendasar yang dimiliki oleh setiap orang, dan itu nggak bisa kita juga larang gitu ya gitu.
Nah, tapi memang saat ini Kasbi belum, sebenarnya Kasbi ini mencoba untuk mendorong gitu ya. Terakhir kita tuh pernah pertemuan gerakan rakyat gitu untuk menginisiasi bagaimana ada blok politik alternatif sebenarnya untuk tidak hanya ngomong buruh, tapi berbagai macam sektor bicara tentang persoalan kepentingan rakyat mayoritas gitu. Ini berproses dan kemudian sampai hari ini kita juga masih menyiapkan mengarah ke sana gitu lah. Tapi yang tokoh-tokoh politik yang coba dekat-dekat Mbak Nining ini ada Mbak? Ya kalau Untuk mengambil kantung-kantung suara. Iya. Kalau bicara secara personal sebagai orang yang karena saya ini adalah banyak dalam dunia gerakan khususnya di persoalan perburuhan, ya pasti sejak dari zaman Megawati sampai sekarang pun pasti ada yang menawarkan untuk posisi atau menawarkan untuk menjadi caleg. Tapi secara organisasi saya, karena saya sebagai ketua Kasbi, karena di konstitusi kita menyaratkan hal itu, ya kita nggak bisa kayak gitu. Kecuali memang resolusi dari Kongres itu melakukan perubahan bahwa kita secara organisasi mengambil sikap untuk terlibat dan kemudian untuk mendorong ke satu partai misalkan, itu harus melalui mekanisme organisasi. Tapi dari personal Mbak Nining sendiri nih, ada ketertarikan nggak sih Mbak untuk terjun di dunia politik? Saat ini saya lebih fokus terhadap serikat buruh saya. Oke. Jadi belum ya? Oke, Mbak. Ini KPU baru saja kan mengumumkan apa namanya partai politik peserta pemilu. Salah satunya Adalah Partai Buruh. Dan sepertinya Mbak Nining bersama Kasbi juga bahasanya apa ya? Mungkin tidak terkoneksi atau nggak punya hubungan dengan Partai Buruh. Situasi itu seperti apa, Mbak? Iya, Kasbi tidak terafiliasi dengan partai manapun gitu ya sampai hari ini. Dan kemudian kita tidak bisa mengambil satu sikap tanpa hasil melalui mekanisme prosedural organisasi. Jadi kalau dikatakan bahwa hari ini ada Partai Buruh, ya kita apresiasi lah teman-teman yang sudah mengambil jalur itu. Itu hak yang melekat terhadap individu kan dalam ruang kebebasan nggak bisa kita juga larang gitu kan gitu. Itu hak kawan-kawan yang sudah mengambil jalur itu gitu. Nah bagi kami itu sebuah pilihan ya. Itu hal yang bagus dilakukan oleh teman-teman yang lebih, bukan berarti kami hari ini alergi terhadap politik gitu. Kami justru kemudian jauh mempersiapkan bagaimana kader-kader yang memang betul-betul punya kader-kader yang maju, yang punya perspektif, yang partai politik yang harus kita bangun itu seperti apa gitu ya, ke depan itu kerja-kerjanya apa, ya kita butuh untuk menyiapkan hal itu gitu. Jadi memang sampai hari ini di prosedur dan mekanisme di organisasi Kasbi kita masih kepada hasil resolusi Kongres. Menitipkan perjuangan-perjuangan Kasbi mungkin barangkali melalui Partai Buruh gitu atau sebenarnya sudah terputus komunikasi gitu. Artinya ada. Maksudnya terputus komunikasi? Artinya gini, barangkali dari teman-teman Kasbi itu menitipkan bahwa kita punya perjuangan ini, tolong juga diperjuangkan gitu melalui Partai Buruh untuk nilainya, untuk nilai-nilai yang diperjuangkan. Itu sampai ke sana atau enggak? Atau ya sudah gitu, jalan masing-masing, ya teman-teman mau berjuang lewat Partai Buruh silahkan, tapi kami karena punya keterbatasan aturan, regulasi, kongres dan sejenisnya sehingga tidak memungkinkan untuk terjun langsung gitu. Iya, kalau hal itu kan sudah tegas ya, kita menyatakan prosedur dan mekanismenya kita tidak bisa. Tapi kita sebenarnya sejak sebelum Partai Buruh pun sebenarnya kita sudah memberikan masukan, pandangan gitu terhadap partai-partai politik atau caleg-caleg pada saat itu apa yang menjadi keresahan, kegelisahan dan kemudian yang dikehendaki rakyat. Tapi dalam
implementasinya kan itu semakin menjauh kan gitu tentang persoalan harapan-harapan itu. Nah, semoga saja partai yang baru diinisiasi oleh kawan-kawan yang kemudian partai buruh ini ya juga nanti bisa konsisten apa yang dikampanyekan hari ini gitu, tidak terulang seperti yang sudah-sudah kan gitu, sehingga tidak membuat rakyat ke depan itu menjadi apatis. Kalau perilaku partai politik yang lama dengan yang baru itu nanti akan sama, maka rakyat itu memiliki pandangan selain apatis gitu ya, tidak percaya terhadap politik, itu mereka akan melihat bahwa tidak ada gunanya partai politik ketika tidak memperjuangkannya. Nah, harapan kita partai politik yang sudah dibangun oleh teman-teman ini ya betul-betul menyuarakan apa yang menjadi kepentingan rakyat dan bangsa sebenarnya. Tapi kalau Mbak Nining lihat setelah teman-teman buruh ini dalam tanda kutip digebukin pakai regulasi atau undang-undang yang diresmikan, kesadaran untuk mereka berpartisipasi dalam politik elektoral sebagai pemilih itu gimana Mbak ngeliatnya Mbak? Atau mereka udah bener-bener apatis atau mereka masih Masih ada menyimpan harapan gitu? Iya, kita belum memiliki hasil survei seberapa besar dan seberapa kecilnya ya gitu. Tapi memang kita temukan di berbagai macam masyarakat masih yang memang masih memiliki harapan baru. Ada yang memang masih tidak percaya gitu ya gitu. Ada yang memang ya harus terlibat dalam perjuangan-perjuangan politik gitu, itu masih ada di masyarakat gitu ya gitu. Kita nggak bisa juga pukul bahwa masyarakat hari ini sudah tidak punya rasa keinginan untuk melakukan perubahan, itu nggak bisa gitu ya. Tapi kita harus lihat objektif juga gitu, di mana masyarakat masih ada yang memiliki harapan, ada yang memang ingin bagaimana harapan baru ini menjadi wujud nyata dari mewujudkan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Ada yang memang masih mau seperti apa kita ini, melihat apakah akan kita terlibat dalam situasi politik hari ini atau memang kita masih sama seperti sikap kita kemarin. Nah, ini masih dalam ruang perdebatan, dalam ruang diskusi. Karena kita juga masih menampung bagaimana aspirasi-aspirasi kawan-kawan di berbagai macam kota dan daerah kan gitu. Ada yang memang daerah beberapa ingin terlibat, ada yang memang kita tidak perlu terlibat. Nah, kalau di Kasbi kan nggak bisa ini menjadi, makanya saya nggak bisa memutuskan bahwa kita tidak terlibat dari mana, karena memang harus diputuskan dalam kongres gitu. Karena kongres kita kan akan di 2023 kan gitu. Oke Mbak, agenda ke depan teman-teman Kasbi untuk memperjuangkan hak-hak buruh ini apa aja Mbak? Iya, kalau kerja-kerja baik di tingkat level daerah maupun secara nasional, kita masih memperjuangkan bagaimana buruh ini tidak diperlakukan semena-mena gitu ya, tidak PHK yang semakin dimanfaatkan karena ruang situasi global gitu ya, karena perang di dunia ini kan selalu menjadi alat, tapi tidak bisa dibuktikan seberapa besar pengaruh dari global dan ini. Terakhir saya baca di kompas.com apa Kompas TV gitu ya, Sri Mulyani menyatakan bahwa ekonomi bangsa Indonesia ke depan semakin membaik 5,3%. Hal itu artinya kan kalau disambungkan dengan persoalan Perpu dan Omnibus Law, artinya tidak ada hal yang genting berkaitan dengan persoalan publik kan gitu. Nah, yang penting itu adalah bagaimana menjaga marwah dari persoalan rezim ini, ya betul-betul menjalankan apa yang menjadi mandat dari konstitusi dan hukum yang ada di Indonesia. Nah, karena Perpu yang dikeluarkan dalam situasi hal ini sebenarnya Perpu yang melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Nah, kalau dia sudah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan kemudian tidak patuh apa yang menjadi aturan hukum, ya artinya kan harus ada tindakan yang lebih besar gitu ya, selain daya tekan kepada rezim hari ini aksi-aksi, ya dia juga harus mengarah kepada apa yang harus dilakukan kalau kekuasaan semakin tidak patuh terhadap konstitusi dan ya istilah kalau kita
ininya mosi tidak percaya, Ya. pembangkangan sipil, termasuk istilahnya pemakzulan, itu ya harusnya memang harus didengungkan, karena memang suara-suara rakyat diabaikan terus. Kalau suara-suara rakyat diabaikan, konstitusi diabaikan, bahkan lembaga negara yang Mahkamah Konstitusi yang menjadi mandat konstitusi aja tidak patuh, bagaimana dengan suara-suara rakyat? Ya rakyat harus bergerak secara bersama-sama. Kalau bicara tentang persoalan Perpu Omnibus Law, ini bukan hanya kepentingan kaum buruh, karena kan di media-media lebih banyak menyorot seolah ini adalah buruh yang bekerja yang menjadi rugi. Yang rugi itu bukan hanya buruh semata. Generasi muda yang hari ini menjadi pelajar, mahasiswa yang tidak punya masa depan, nggak punya kepastian kerja, nggak punya tentang peningkatan kesejahteraan, nggak punya perlindungan, jangankan kata adil gitu ya, gitu. Jauh lah dari adil. Ya, harus memiliki kesadaran untuk bergerak. Dan mereka-mereka ini adalah calon-calon korban dari Perpu Cipta Kerja. Nah, pasti itu. Jadi jumlah buruh ini kira-kira hari ini ada berapa di seluruh Indonesia? Kalau data dari kementerian itu, buruh formal itu sekitar 53 juta ya. Oke. Sebenarnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja itu menciptakan dari formal menjadi informalisasi sebenarnya. Karena orang muda di PHK, orang dibayar serendah gitu ya, peningkatan kesejahteraan yang nggak ada, nggak punya jaminan kepastian, sehingga apa? Yang pemerintah bilang kampanye untuk lapangan pekerjaan itu, ya kita bukan hanya sekedar bekerja gitu loh. Ya. Kalau hanya sekedar bekerja, hewan pun bisa bekerja. Ini persoalan martabat manusia yang harus dipenuhi, itu adalah kebutuhan dasarnya. Artinya Perpu Cipta Kerja ini menyasar korban di 50 juta lebih itu. Ya tidak hanya 50 juta. Bahkan generasi-generasi berikutnya yang akan menjadi calon pekerja pun juga akan menyasar hal itu gitu ya. Masyarakat adat yang tanah mereka misalkan harus dikedepankan kepentingan investasi atau pembangunan. Kalau mereka nggak setuju, itu kan ada istilah bank tanah. Mereka silakan selesaikan lewat pengadilan. Bayangkan, masyarakat adat lebih dulu dibandingkan dengan hukum di negeri kita. Kalau dipertaruhkan di pengadilan, ya pasti mereka tak berdaya, gitu loh. Nah, masyarakat adat yang mereka hidup dari hasil hutan, dari kebun, dari bercocok tanam gitu ya, termasuk para petani atau masyarakat di desa-desa, kalau kemudian tanah mereka nggak ada, mau usaha apa? Ya yang tua mungkin sudah tidak bisa bekerja, generasi mudanya mau nggak mau menjadi buruh pun nggak punya jaminan kepastian kerja, jaminan kesejahteraan itu, karena regulasinya semakin longgar, semakin nggak memberikan perlindungan gitu. Kalau kekuasaan rezim sudah seperti ini, ya nggak mungkin harus diam kan? Ya. Semua kita seharusnya sudah marah. Marahnya kayak apa? Selain turun ke jalan, ya harus memikirkan bagaimana membuat kekuasaan juga tidak semakin beringas terhadap Ugal-ugalan. rakyat kan ya, ugal-ugalan itu. Jadi agenda terdekat ini adalah 14 menentang Perpu Cipta Kerja sampai darah penghabisan. 14 Februari itu akan ada rencana aksi besar gitu, berbagai macam sektor melalui protes rakyat Indonesia. Nah, protes rakyat Indonesia ini berbagai macam aliansi, ada buruh, ada petani, ada nelayan, ada masyarakat miskin, dan kemudian masyarakat adat juga terlibat di dalamnya untuk mendesak tidak hanya sebatas pencabutan Perpu, tapi tentang persoalan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Perpu itu kan sebagai legitimasi dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kan, agar dia tidak menjadi inkonstitusional. Ya. Gitu. Oke, semoga di hari Valentine itu akan membawa 14 Februari. Iya, kita sebagai kelas pekerja. betul. Dan mungkin untuk mengakhiri segmen yang terakhir ini juga nih Mbak Nining, saya pengen minta satu statement tentang hal-hal krusial yang udah tadi kita bahas nih, dari Mbak Nining sebagai perspektif dari yang mewakili dari kaum buruh. Iya, kalau bagi saya adalah solidaritas antar rakyat itu harus dikedepankan. Karena berharap dengan rezim yang semakin tidak berpihak kepada rakyat,
tidak mungkin kita menitipkan nasib-nasib rakyat. Kuncinya adalah solidaritas dan persatuan dan bergerak secara bersama-sama. Oke, luar biasa Oke. sekali. Itu dia perbincangan seru kita bersama Mbak Nining Elitos dalam tajuk krusial. Cukup menguras tenaga ya. Membayangkannya Menguras tenaga Iya. karena memang kalau kita pikir dan kemudian implementasinya hidup ini semakin berat, tapi tidak seberat kekuasaan yang semakin beringas. terima kasih Mbak Nining. Terima Sudah kasih mau Mbak hadir Nining sudah hadir dan di Watch membahas Talk. topik-topik yang sangat krusial. Dan thank you Bang Dipo sudah Ya. menemani di Watch Talk kali ini. Kita ketemu lagi di Watch Talk selanjutnya.